Ini di Madinah ada satu kepala suku. Kalau kalian bisa membuatnya menganut agama ini, maka pastikan satu Madinah semua masuk agama Islam. Kata Mus'ab, siapa itu? Kata Usaid, Sa'ad bin Mu'adz, dan saya akan membuatnya datang ke sini. Lalu Usaid pun pulang menemui Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, waktu itu mereka tahu Allah ya, tapi musyrik. Mereka musyrik. Mereka mengatakan, demi Allah wahai Usaid, kamu pulang bukan dengan wajah pada saat kau pergi. Sekarang kau berseri-seri. Ada apa nih? Lalu kata Usaid, sesungguhnya suku-suku Arab yang ada di Madinah akan mengganggu sepupumu Asad bin Zurarah. Kebetulan sepupunya Sa'ad bin Mu'adz, dan kemungkinan karena mereka membenci dakwanya sebagaimana kau membenci dakwah mereka, maka mereka akan memeranginya. Dan masa kamu tega sepupumu akan dibunuh oleh suku-suku Arab, gitu kan? Cobalah kamu lihat di sana. Lalu Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, baiklah kalau gitu saya akan datang dan membelahnya. Ternyata ini cuma strategi Usaid radhiyallahu anhu untuk membuat Sa'ad bin Mu'adz datang, gitu kan? Begitu datang, Sa'ad sudah tahu tidak ada apa-apa, nggak ada kabilah yang mengurumuni mereka. Mus'ab sama Asad lagi duduk berdua, gitu kan? Lalu kemudian dia sudah tahu. Lalu dia bilang, kalian berdua keluar dari Madinah atau akan saya bunuh, kata Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian kata Mus'ab kalimat yang sama, wahai Sa'ad, cobalah dengarkan apa yang akan saya sampaikan. Kalau seandainya benar, baik, ambillah. Kalau tidak, pastikan saya langsung keluar setelah anda menolak. Kata dia, baiklah, pilihan yang bijak. Kemudian dia duduk, lalu dia dengarkan. Pada dalam riwayat itu dikatakan dia menancapkan tombaknya ke tanah. Ada riwayat lain mengatakan pedangnya ke tanah. Lalu kemudian dia mendengarkan beberapa ayat Al-Quran. Tiba-tiba Allah masukkan hidayah di hati As-Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, masuk Islam. Dia bilang, bagaimana orang masuk ke agama kalian ini? Sungguh indah apa yang kamu membaca ini. Dia bilang, ya silakan. Cuman anda kalau mau mandi silakan, kemudian ucapkan syahadat, dan nanti kami akan ajarkan anda sholat ya, yang diperintahkan 2 rakaat. Maka Sa'ad bin Mu'adz pun akhirnya beriman kepada Allah dan Rasulnya di tangan Mus'ab radhiyallahu anhu. Dan perlu antum tahu ya, ini Sa'ad bin Mu'adz, nanti akan kita bahas kisahnya. Perannya dalam perang Bani Quraidah luar biasa, gitu. Luar biasa. Beliau adalah penentu keputusan agar 700 ya, pasukan personel pasukannya Yahudi Quraidah dibunuh semuanya. Itu ada bahasan sendiri tentunya. Dan pada saat dia mengambil urusan itu, kata Nabi SAW, Allahu Akbar, sungguh Sa'ad, kamu telah mengambil keputusan yang telah Allah tentukan di langit ke-7 sebelum diturunkan, maka kau sudah mengambil keputusan itu. Nanti akan kita bahas di bahasan beliau. Tapi luar biasanya orang ini, pada saat dia meninggal, arsy-Nya Allah bergoncang, sebagaimana Jibril datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari mengatakan, wahai Muhammad, sungguh ada berita Sa'ad terbunuh, dan terbunuh karena dia mati kena panah yang terpanah di perang Khandaq ya, di perang Ahzab. Kemudian ya, arsy-Nya Allah goncang gara-gara matinya. Maka satu Madinah pun sempat menangis karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang jelas orang ini masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Saking mulianya orang-orang Ansar ini, dan sangat wajar kenapa Nabi SAW bersabda tentang orang-orang Ansar, dan beliau berkata, kalau seandainya bukan karena hijrah, maka pastinya saya berharap bagian daripada orang Madinah, Ansar. Dan kata Nabi SAW, mencintai Ansar adalah bagian daripada keimanan, dan membenci mereka bagian daripada kemunafikan. Memang orang-orang Ansar luar biasa, mereka menerima kebenaran dengan sangat cepat. Beda dengan masyarakat Mekah yang tadinya simpang siur, dan bahkan mereka memerangi Nabi SAW. Bahkan 13 tahun dakwah Nabi SAW di Mekah tidak masuk Islam kecuali 70 orang saja. Sementara di Madinah baru beberapa hari saja Mus'ab, seluruh Madinah dipastikan masuk Islam pada saat itu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu pulang ke kaumnya sambil berkata, ngumpulin semua sukunya di Madinah, semuanya kumpul. Kalau kita mungkin kayak di Jakarta Betawi, semua orang Betawi dikumpulin dengan kepala suku Betawi misalnya. Dikumpulin, lalu dia mengatakan, bagaimana kedudukan aku di sisi kalian? Maka orang-orang ya, Madinah mengatakan, anda adalah pimpinan kami, anda kepala suku kami, anda adalah orang yang paling cerdas di antara kami, orang yang paling kaya, orang yang paling dipuji semuanya. Kata Sa'ad radhiyallahu anhu, kalau begitu kedudukan saya di mata kalian, pastikanlah wajah saya haramkan dengan wajah kalian sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka tiba-tiba pada saat itu belum tiba sore kecuali semuanya sudah syahadat, satu Madinah, gitu kan. Dan ini